Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bular Faturiski dengan NIM 3010210210188 dari SGD 17. Di sini saya akan melakukan tes pendengaran, yaitu tes khobah dengan ditemani oleh pembantu saya. Sebelum melakukan pemeriksaan, langkah lebih baiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah melakukan cuci tangan, kita kembali lagi untuk melakukan tes wabah. Sebelumnya, akan saya tanyakan terlebih dahulu mengenai inform consent terhadap pasiennya. Jadi dengan kakak siapa? Dengan Kak Widya. Baik, dengan Kak Widya. Baik, Kak Widya, nanti di sini di pemeriksaan tes wabah ini mungkin akan terjadi sedikit ketidaknyamanan karena di sini saya menggunakan garpu tala yang 512 Hz yang akan digetarkan lalu akan ditempelkan ke planum mastoideus atau di belakang telinga kakaknya di bagian kepala. Jadi apakah masih bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, karena kakaknya sudah bersedia, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai tes wabah ini sendiri. Jadi, awalnya nanti akan saya getarkan terlebih dahulu dari garpu tala ini. Setelah itu nanti akan langsung saya tempelkan di salah satu sisi telinga, mungkin akan kanan terlebih dahulu di planum mastoideusnya. Nanti akan terdengar suara. Nah, ketika kakak Widya sudah tidak mendengar suara, mohon untuk memberikan tanda mungkin seperti mengangkat tangan secepatnya. Karena cepat lambatnya dari Kak Widya untuk mengangkat tangan itu nanti akan mempengaruhi hasil tes wabah ini sendiri. Setelah tidak terdengar suara, nanti garpu tala ini akan saya pindahkan ke planum mastoideus saya sendiri atau di telinga saya sendiri. Nanti kalau sudah, akan saya lakukan pemeriksaan yang sama di sisi yang satunya, di sisi telinga yang satunya. Setelah itu, kalau langkah yang pertama sudah selesai, nanti akan dilakukan pemeriksaan lagi, tapi dengan urutan yang berkebalikan. Jadi, diawali dengan menggetarkan garpu tala, lalu akan saya tempelkan terlebih dahulu ke telinga saya atau di planum mastoideus saya. Lalu ketika saya sudah tidak mendengar dari suara yang berasal dari garpu tala, baru akan saya pindahkan ke planum mastoideus Kak Widyanya. Kalau Kak Widya tidak mendengar suara, maka langsung angkat tangan seperti yang awalnya. Nanti akan saya lakukan di kedua sisi juga. Apakah bisa dipahami, Kak? Iya, saya paham. Baik, karena bisa dipahami, akan kita lakukan pemeriksaan tes wabah. Baik, akan langsung dilakukan tes wabahnya dengan posisi kita berhadapan dengan jarak 60 cm, mungkin agak sini. Karena di sini kakaknya menggunakan kacamata, mungkin bisa dilepas terlebih dahulu agar tidak mengganggu letak garpu talanya. Baik, terima kasih. Akan langsung saya lakukan tesnya. Saya lakukan di sisi yang satunya ya. Ya, baik. Setelah itu akan saya lakukan secara berkebalikan. Oke, baik. Baik, setelah dilakukannya pemeriksaan, didapatkan lamanya waktu yang didapat dari hasil pendengaran antara pemeriksa dan yang diperiksa itu sama. Jadi bisa dikatakan hasilnya adalah normal. Untuk interpretasinya sendiri memang harusnya itu lamanya waktu yang didapat dari mendengarkan suara yang berasal dari garpu talanya itu harus sama antara pemeriksa dan yang diperiksa dengan syarat pemeriksanya memiliki kondisi pendengaran yang normal. Nah, untuk yang diperiksanya, jika ternyata mengalami pemanjangan waktu yang berbeda dari pemeriksanya, maka bisa dikatakan mengalami tuli konduksi. Jika ternyata bahkan mengalaminya waktunya itu lebih pendek dari yang pemeriksa, itu bisa dikatakan yang diperiksa ataupun pasien mengalami tuli persepsi. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alidrus dari SGD 17 dengan nomor 30202100172. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Weber test. Sebelum melakukan, langkah baiknya kita melakukan cicilan terlebih dahulu. Permisi, dengan adik siapa? Adik Ali. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran yang dinamakan dengan Weber test. Jadi pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan garpu tala yang berukuran 512 Hz sesuai dengan pendengaran manusia. Garpu talanya akan digetarkan dan diletakkan di area linea mediana dari pasien atau pemeriksa. Baik, izinkan saya melakukan pemeriksaan Weber test. Apakah dia bersedia? Ya, bersedia. Baik, pertama getarkan garpu tala. Baik, setelah itu letakkan di area lineana dari pasien. Baik, apakah terjadi lateralisasi di antara telinga D Ali? Tidak. Baik, jika tidak ada lateralisasi di antara telinga D, maka pendengaran D untuk saat ini cenderung normal. Namun apabila terjadi lateralisasi di telinga yang bermasalah, maka telinga D misalnya telinga kanan, maka kemungkinan akan terjadi gangguan konduksi. Sedangkan jika terjadi gangguan konduksi pada telinga kanan, sedangkan pada telinga kirinya cenderung normal atau tuli persepsi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Arsika Risa dengan nomor induk mahasiswa 30210000021. Baik, di sini saya akan melakukan tes pendengaran dan juga keseimbangan, yaitu RENA test. Baik Kak Cia, saya sudah melakukan cuci tangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Kak Cia. Sebelum saya melakukan pemeriksaan terhadap Kak Cia, apakah saya diizinkan untuk melakukan pemeriksaan? Ya, boleh. Baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme dari pemeriksaan yang akan saya lakukan. Pertama-tama di sini kita memiliki garpu tala. Garpu talanya tersebut nantinya akan diketukkan pada siku atau bisa juga dipetikkan. Lalu akan saya letakkan pada bagian tulang mastoid dari Kak Cia. Jika sudah tak terdengar, Kak Cia bisa menginstruksikan atau menyimbolkan dengan mengangkat tangan. Jika sudah tak terdengar, maka saya akan pindahkan ke bagian meatus acousticus externus dari Kak Cia. Apakah bisa dimengerti? Ya. Baik Kak Cia, izinkan saya melakukan pemeriksaan. Baik, pemeriksaan telinga kiri sudah dilakukan. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan, kita periksa juga di bagian telinga bagian kanan. Alhamdulillah pemeriksaan telah berhasil dilakukan. Untuk hasilnya dari pengamatan yang saya amati, orang tersebut masih mengalami pendengaran yang normal. Mengapa? Karena interpretasinya itu jika air conduction-nya itu cenderung lebih lama atau pendengaran udaranya itu masih lebih lama dibandingkan bone conduction-nya, maka hasilnya itu positif atau orang tersebut pendengarannya normal. Jika sebaliknya hasilnya negatif, maka bisa diindikasikan orang tersebut mengalami tuli kondusif. Sekian pemeriksaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fidila Mitaviana dari SGD 17 dengan NIM juga 01021 00025. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Rounded. Sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya akan melakukan persetujuan terlebih dahulu pada pribadi saya. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Fidila Mitaviana, kakak dengan kakak siapa? Saya kakak Anggun, apakah kakak bersedia melakukan pemeriksaan Rounded? Sebelum pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pemeriksa berdiri di belakang pasien dengan kedua tangan, bersiap-siap menjaga pasien ketika pasien jatuh. Minta pasien berdiri tegak dengan kaki lurus dan tangan berada di dada. Pasien diamati dengan mata terbuka dalam 30 detik. Ketika pasien dalam mata terbuka sudah terjatuh, berarti kelainan berada di area dalam. Setelah itu, pasien diamati dalam mata tertutup dalam 30 detik. Jika dalam mata tertutup, pasien terjatuh pada salah satu sisi, berarti kelainan berada di proprioseptik atau di vestibular. Pada pemeriksaan pasien normal, tubuh terlihat sedikit bergoyang-goyang. Pada mata tertutup, pada pemeriksaan Rounded test. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuniati dari SGD 17. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tandem jahit atau jalan tandem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Sofi. Baik, dengan Kak Sofi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tandem jahit atau jalan tandem. Sebelumnya saya minta izin apakah Kak Sofi bersedia? Bersedia? Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya izin terlebih dahulu untuk melakukan cipungan. Saya meminta Kak Sofi untuk berjalan ke arah depan, tetapi pandangannya tetap lurus ke depan ya Kak. Sedangkan nanti kaki digerakkan bukit untuk menempel pada bagian ujung kaki sapinya. Contohnya seperti ini ya Kak. Pandangan tetap lurus ke arah depan. Baik, bisa dilakukan Kak Sofi. Apabila saat mata terbuka pasien terjatuh, maka lesi berada di daerah sentral. Kak Sofi untuk berbalik ke arah belakang, dilakukan seperti gerakan tadi, tetapi dengan mata tertutup. Yang arahkannya ke depan. Apabila pasien terjatuh pada saat mata tertutup, maka lesi berada di daerah perifer. Apabila pasien terjatuh pada saat mata terbuka, maka lesi berada di daerah sentral. Apabila pasien terjatuh pada saat mata tertutup, maka lesi berada di daerah perifer. Untuk orang normal, jalan lurus ke depan, tidak menyimpang dan tidak jatuh. Untuk kelainan vestibular, probandus cenderung menyimpang. Untuk kelainan cerebral, probandus cenderung jatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Alfinadiani dengan NIM 31021000011 dari SGD 17. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan, yaitu stepping test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Aisyah, dengan siapa? Dengan Sofi. Dari Kak Sofi, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan, yaitu stepping test. Mungkin akan sedikit tanaman, apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik, kalau dia tidak bersedia, kakak boleh memeriksakan dulu terlebih dahulu di sebelah situ. Dan saya akan menunjukkan terlebih dahulu ya Kak. Iya.
bergerak dengan pada kaki kita tegak. Kemudian kita bisa melakukan jalan depan sebanyak 50 langkah. Kemudian posisi tangan bisa seperti ini. Nah, pemeriksaan ini akan dilakukan 2 kali, yaitu dengan mata terbuka dan juga mata tertutup. Apakah kakak mau bisa dimengerti? Bisa. Apakah kakak bisa? Oke. Baik, sudah dimulai kak. Baik, bisa stop kak. Kemudian sekarang untuk pemeriksaan dengan mata tertutup ya kak. Sudah dimulai kak. Baik, bisa stop kak. Apabila pemeriksaan kali ini sudah selesai dan hasilnya pun normal karena tidak ada deviasi sebesar 30 derajat atau perpindahan sejauh 1 meter dari arah semula, sehingga dapat dipastikan bahwa kakak tidak ada lesi di daerah cerebellum dan kakak tidak memiliki gangguan keseimbangan. Terima kasih nih kak, sama-sama. Baik, sekian pemeriksaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nusafira dengan nomor NIM 30102100010 dari SGD 17 akan menampilkan pemeriksaan pas pointing test yang finger to finger. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi, Kak Alfi. Di sini saya izin memperkenalkan, saya Dr. Aisyah Abdul Safira. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pas pointing test yang finger to finger. Apakah Kak Alfi bersedia? Iya, saya bersedia. Sebelumnya, nanti tangan saya akan seperti ini. Nanti Kak Alfi juga bisa seperti ini, sentuh di ujung jari saya dengan mengayunkan beberapa kali dengan mata terbuka. Selanjutnya, lakukan dengan mata tertutup ya Kak Alfi. Interpretasinya jika saat mata tertutup jarinya deviasi ke arah lesi, berarti ada gangguan pada vestibular, dan jika pada cerebellar ada gangguan hipermetropi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Saputra dengan NIM 30102101030 dari SGD 17. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan finger to nose. Sebelum saya memulai pemeriksaan pada kali ini, saya akan bertanya kepada Prof. Apakah Prof. bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Baik, setelah Prof. bersedia, marilah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah kita mencuci tangan, langkah-langkah baiknya langsung saja kita mulai pemeriksaan pada kali ini. Untuk langkah yang pertama, saya menaruh depan telunjuk tangan saya, lalu setelah itu saya akan cocokkan terlebih dahulu. Untuk Probadus, sebelumnya saya cocokkan seperti ini. Setelah memegang hidung, lalu pegang telunjuk tangan saya. Baik, silakan dicoba oleh Probadus. Terima kasih, mungkin itu saja pemeriksaan pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Ayuda Cesya Indriani dari SGD 17 dengan NIM 30102100163. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Putu Ayuda dengan Ibu siapa? Bu Dewi. Ya Ibu Dewi, di sini saya mohon izin saya akan melakukan pemeriksaan hand to syn, di mana pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui apakah adanya gangguan pada sistem cerebellumnya Ibu. Apakah diperbolehkan? Ya, jika diperbolehkan. Jadi caranya dengan salah satu tumit kaki Ibu diletakkan di atas lutut, lalu nanti turun menelusuri tulang tibia hingga sampai di ibu jari. Setelah itu nanti diangkat lagi hingga ke atas lutut ya Bu ya. Baik, akan kita lakukan, Ibu ikuti instruksi dari saya. Silakan Ibu letakkan salah satu tumitnya di atas lutut. Lalu turun menelusuri tulang tibia hingga ke ibu jari. Ya, baik, diangkat lagi sampai ke atas lutut. Ya, turunkan. Pada sebelahnya lagi, Bu. Naik. Ya Ibu, tadi pemeriksaannya sudah selesai. Bisa saya simpulkan bahwa tidak ada gangguan pada sistem cerebellumnya Ibu. Mengapa? Karena tadi Ibu bisa mengikuti instruksi saya dengan normal ya Bu ya. Jika seseorang itu mengalami gangguan pada fungsi cerebellum, maka tadi saat pemeriksaan kakinya itu akan mengangkat dan menekuk dengan tinggi. Pada saat menelusuri tulang tibia, itu akan terjadi hentakan-hentakan yang tidak normal. Sedangkan tadi Ibu normal ya Bu ya, jadi tidak ada gangguan pada fungsi